Mulai? Ya, boleh. Kembali lagi ya, ini ada soalnya. Tadi udah dibacain kan? Nah, kemudian untuk penjelasannya diketahui harga perolehan nilai sisa segini untuk umur ekonomis juga diketahui. Kemudian ditanyakan biaya penyusutan pada tahun pertama dan nilai buku pada akhir tahun 2021 atau nilai sisa. Nah, untuk menjawab itu semua, kita harus cari dulu tarif depresiasi per tahunnya itu berapa. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah 100% dibagi taksiran usia manfaat dikali 2. Yaitu 100% dibagi taksiran usia manfaatnya 4, dibagi 4, hasilnya adalah 25%, kemudian dikali 2, jadi hasil akhir adalah 50%. Sudah diketahui tarif depre per tahunnya adalah 50%. Kemudian untuk nilai buku pada awal tahun pertama sama dengan harga perolehan, yaitu 160 juta. Kita langsung pada pertanyaan yang pertama atau yang A. Berapa sih biaya penyusutan pada tahun pertama? Untuk biaya penyusutan tahun pertama atau depre tahun ke-1, rumusnya adalah tarif depre per tahun dikali nilai buku pada awal tahun. Nah, untuk soal ini karena diawali dari bulan Juli atau pembelian harga perolehannya itu pada bulan Juli, jadi si tarif depre per tahunnya ini dikalikan dengan pecahan tahun, pecahan bulan, dari Juli sampai Desember, karena di sini ditanyainnya nanti akan akhir tahun, jadi harus disamaratain juga sampai akhir tahun. Dari Juli sampai akhir tahun atau sampai Desember itu berapa bulan kita hitung? Ada 6 bulan kan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, ini adalah pembaginya 12 karena 1 tahun full 12 bulan. 6/12 dikali 50% dikalikan dengan nilai buku pada awal tahun pertama, yaitu 160 juta. Didapatlah hasil 40 juta. Jadi untuk pertanyaan yang A cukup sampai sini juga udah dijawab. Cuma di sini akan menjelaskan kenapa nilai sisanya itu 50 juta. Tahun kedua karena tadi udah dikondisiin ke akhir tahun ya, nantinya ke per tahun, jadi nggak usah dikaliin seperti ini karena ini kan 1 tahun full gitu, berarti dari tahun 2000 akhir 2017 sampai 2018 akhir itu 1 tahun penuh untuk tahun kedua. Jadi langsung aja 50% dikali. Nah, ini nilai buku pada awal tahun kedua itu yang nilai buku pada awal tahun pertama yang si 160 dikurangi dulu yang sama depre tahun ke-1 yang ini 40. Kurangi dulu, didapatlah hasil 120 juta. Baru udah ini dikaliin dengan 50%, didapat 60 juta. Yang depre tahun ketiga juga sama. Yang ini tarif depre per tahunnya itu 50%. Nilai buku pada awal tahun ketiganya tuh kurangin dari awal. 160 dikurangi 40, dikurangi 60, didapat 60 juta. Dikali 50%, hasilnya adalah 30 juta. Nah, ini ada sedikit yang tadi diketahuinya itu bukan 1 tahun penuh. Ini cuma 6 bulan, jadi si rumusnya agak beda sedikit. Nah, jadi rumusnya itu nilai buku pada akhir ini dikurangi dengan nilai sisa. Kan tadi diketahui nih nilai sisa. Jadi dikurangi dengan nilai sisa. Kalau misalkan ada soal nggak diketahui nilai sisa, tapi ininya nggak gini, berarti aman-aman aja. Stepnya kayak gini nih, kayak depre tahun ketiga. Sorry teman-teman. Nah, untuk depre tahun keempat, hasilnya minus 25 juta, nggak apa-apa. Sekarang tinggal diakumulasikan, dijumlahkan. Ini untuk menjawab pertanyaan yang B. Depre tahun pertama 40 juta, ditambah depre tahun kedua, dan seterusnya sampai depre tahun keempat, ditambahkan hasilnya adalah 105 juta.
Nah, untuk menjawab pertanyaan B, berapa sih nilai buku pada akhir tahun 2001? Kan 50 juta. Nah, dari mana gitu. Nah, rumusnya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi selama 4 tahun yang ini. Yang tadi harga perolehannya 160 juta, kemudian dikurangi 105 juta, hasilnya adalah 55 juta. Make sense kan? Sama dengan yang soal tadi. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyain dulu? Atau lanjut aja? Lanjut ya. Nah, untuk tadi juga bisa, misalkan males nih, males kayak beginian, bisa nih langsung ke tabel. Sama-sama aja. Nah, untuk tabelnya itu begini, teman-teman. Untuk kolom pertama ada tahun keberapa berdasarkan usia manfaat 4 tahun. Untuk kolom kedua ada tarif DP per tahunnya itu adalah 50%. Dan untuk kolom ketiga ada nilai buku pada awal tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, metodenya adalah yang ini. Kan tadi yang tahun pertama 6 bulan. Jadi 6 per 12 dikali 50% dikali 160 juta didapat hasil 40 juta. Yang hasil dari sini akan menjadi akumulasi pada depre selama 1 tahun nih di sini. Nah, untuk nilai buku pada akhir tahunnya adalah berarti tadi sama 160 dikurangi 40 didapat hasil 120 juta. Untuk tahun kedua yang ini, yang nilai buku pada akhir tahun ke-1 akan menjadi nilai buku pada awal tahun kedua. Ibaratkan gini, di sini tuh kan pada akhir tahun tuh misalkan tadi berarti akhir tahun 2017 pada bulan Desember di sini. Ini mendapatkan hasil 120 juta. Nah, nanti juga nilai buku pada awal tahun 2018 1 Januari itu akan sama ini. Nah, ini tinggal langsung dikaliin 50%, 120 juta dikali 50%, didapat hasil 60 juta. Nah, untuk akumulasinya gimana? Nah, yang ini 60 juta ditambahin dulu sama akumulasi depre yang tahun pertama, didapat hasil 100 juta. Nah, untuk nilai bukunya sama yang tadi, nilai perolehan pertama 160 juta dikurangi ini nih, akumulasi depre selama 2 tahun. 2 tahun didapat hasil 60 juta. Untuk tahun ketiga juga sama. Ini yang dari nilai buku akhir tahun kedua akan menjadi nilai buku pada awal tahun ketiga. Langsung dikaliin 50%, hasilnya adalah 30 juta. Yang 30 juta ini ditambahin sama akumulasi depre yang selama 2 tahun itu, didapat hasil 130 juta. Kemudian nilai buku pada akhir tahun ketiga, harga perolehan pertama dikurangi dengan akumulasi selama 3 tahun. Didapatlah hasil 30 juta. Nah, karena tadi udah diketahui nilai sisanya kan, jadi untuk tahun keempat dibebankan. Langsung aja kan tadi beda ya rumusnya. Langsung yang ini 30 juta, langsung aja di sini. Berarti ini nilai buku pada akhir tahun ketiga ya. 30 juta dikurangi dengan nilai sisa. Hasilnya adalah minus 25 juta. 130 juta minus 25 juta hasilnya adalah 105 juta. Didapat hasil akhir nilai buku pada akhir tahun keempat adalah harga perolehan 160 juta dikurangi akumulasi depre selama 4 tahun, yaitu 105 juta. Nilai sisanya adalah 55 juta. Udah, sampai sini ada yang ditanyain dulu, teman-teman? Lanjut aja ya, pada nomor 2.
adalah PTZ membeli kendaraan seharga 350 juta. Dengan masa manfaat 5 tahun dan diketahui juga nilai sisanya adalah 40 tahun. Kendaraan tersebut disusutkan dengan metode garis lurus. Yang tadi saldo menurun ganda, kalau metode garis lurus kalau sekarang metode garis lurus. Ditanyakan susunlah tabel penyusutan selama masa manfaat. Metode garis lurus itu metode yang paling sederhana ya teman-teman. Soalnya tarif depresiasinya itu selama 5 tahun itu sama. Nanti ya kita bahas. Oke, pertama cari dulu biasa nih. Semua juga pasti cari dulu tarif depresiasi per tahunnya. Nah, untuk metode garis lurus hampir sama rumusnya, cuma enggak dikali 2. Jadi 100% dibagi taksiran usia manfaat, yaitu 100% dibagi taksiran usia manfaatnya 5 tahun, didapatlah tarif depresiasi sebesar 20%. Per tahunnya ada rumusnya harga perolehan. Harga perolehannya adalah 350 juta, kemudian nilai sisanya 40 juta, didapat hasil 310 juta dikali 20%. Hasilnya adalah 62 juta. Nah, si 62 juta ini akan menjadi tarif depresiasi dari tahun 1 sampai tahun 5 itu sama. Tahun 1 62 juta, tahun 2 62 juta, tahun 3 sama 62 juta, begitupun sampai tahun ke-5 sama 62 juta. Beda sama saldo menurun ganda. Nah, ini kan nilai buku atau depresiasi per tahunnya 40 juta, kemudian 30 juta, 60 juta, 30 juta, dan semakin kalau saldo menurun ganda itu semakin kesini itu semakin kecil nilai depresiasinya. Nah, kalau metode garis lurus sama, depresiasi per tahun itu sama. Ini untuk tabel penyusutan selama masa manfaat metode garis lurus. Ini ada kolom tarif depresiasinya sama dari tahun 1 sampai 5 20%. Kemudian tarif depresiasi tahun ke-1-nya itu adalah rumusnya tadi 350 dikurangi 40 dikali 20%, didapat hasil 62 juta. Si depresiasi tahun ke-pertama akan menjadi akumulasi depre selama 1 tahun, sama 62 juta. Kemudian nilai buku pada awal tahun ke-1 adalah tadi harga perolehannya 350 juta dikurangi dengan akumulasi. Ya, 62 juta, dapat hasil 270 juta. Untuk tahun kedua juga sama, depresiasinya sama 62 juta. Nah, ini di sini beda akumulasi. Akumulasi akan ditambahkan dengan akumulasi depre selama 1 tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Ini tahun sebelumnya, maaf teman-teman, tahun sebelumnya. Ini tahun sebelumnya ada 62 juta, ditambahin dulu 62 juta, didapat akumulasi depre selama 2 tahun adalah 124 juta. Kemudian untuk nilai buku pada awal tahun kedua adalah 350 juta, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi depre selama 2 tahun. 124 juta, 124 juta, didapat hasil 226 juta. Tahun ketiga juga sama. Yang ini depresiasi tahun ketiga ditambahkan dengan depresiasi tahun kedua, yaitu 124. Didapat hasil 186 juta. Untuk nilai bukunya juga, harga perolehan dikurangi akumulasi depre selama 3 tahun. Yaitu 350 juta dikurangi 186 juta, hasilnya adalah 164 juta. Tahun keempat juga sama. Ini didapat depresiasi per tahunnya adalah 62 juta. Ditambahin dulu dengan akumulasi depre selama 3 tahun. Didapat jadi akumulasi depre selama 4 tahunnya didapat sebesar 248 juta. Untuk nilai akhir pada buku. Nilai buku pada... Oh ini maaf salah. Ini harusnya akhir nih. Maaf tipe teman-teman. Ini akhir.
Untuk nilai buku pada akhir tahun keempat didapat 102 juta. Untuk tahun kelima juga sama. Si depresiasi tahun kelima ditambahin dulu akumulasi depresiasi selama 4 tahun, didapat hasil 310 juta. Kemudian nilai buku pada akhir tahun kelima yaitu 350 juta dikurangi 310 juta didapat hasil 40 juta. Selesai untuk pembahasan soal kedua. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyain dulu? Bentar, ini ada yang nanya. Dijawabnya 35 juta. Enggak, ini 55 juta. Teina, ini ada yang nanya, Teina. Ya. Cantika. Ada yang nanya, Hera Hermawati. Maaf, ya, itu di soalnya 55 juta, nilai sisanya. Jawabannya 35 juta. Yang diketahuinya. Yang di awal teh, yang di bagian diketahuinya. Yang itu oh iya, tipe. Maaf teman-teman, tipe. Soalnya waktu pertama, saya salah soal. Kayaknya pas begitu saya revisi ini 55 juta, nah yang ini enggak ke koreksi, maaf ya. Yang benar itu tetap 55 juta. Yang diketahui 55 juta, sama hasil akhirnya juga make sense, kita udah hitung tadi 55 juta. Jadi ini ganti aja 55 juta. Itu tipe. Maaf ya. Lanjut aja nih ke nomor 3. Kalau nggak ada yang ditanyain. Boleh Teh Wulan dilanjut aja. Oke, lanjut ya. Untuk nomor 3, PT Sentosa membeli sebuah peralatan berat untuk operasional perusahaan pada awal tahun 2013 dengan harga 200 juta. Selama itu, perusahaan harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar 3 juta, biaya asuransi 2 juta, serta biaya pengangkutan 1.500.000. Peralatan tersebut memiliki umur ekonomi selama 10 tahun dengan nilai sisa 4 juta. Selama 10 tahun diharapkan peralatan tersebut menghasilkan sebanyak 1 juta unit. Di bawah ini adalah tabel yang menggambarkan produksi mesin selama 10 tahun. Tahun pertama adalah 70.000, kedua 75.000, ketiga 85.000, keempat 90.000, seterusnya sampai tahun ke-10 140.000. Pembahasannya adalah diketahui harga perolehan. Nah, harga perolehan tinggal tambahin ya. Dari pertama beli harganya berapa, dan kita tambahin sehingga jumlah akhirnya adalah 206.500.000. Kemudian diketahui juga nih taksiran usia manfaatnya 1.000 unit. 1 juta unit, maaf, 1 juta unit yang ini. Diketahui, kemudian nilai sisanya 4 juta. Ditanyakan, susunlah tabel schedule depresiasi selama usia manfaat. Ini kan termasuk metode unit produksi ya. Di mana jika pemakaian alat bervariasi dari tahun ke tahun, maksudnya ini nih. Ini kan taksiran usia manfaatnya tuh 1 juta unit. Selama 10 tahun itu beda-beda nih dari tahun ke tahunnya. Pemakaiannya itu tahun pertama 70.000 unit, tahun kedua 75.000 unit, tahun ketiga 85.000 unit, sampai tahun ke-10 140.000 unit. Nah, ini jika dijumlahkan adalah jumlahnya 1 juta unit. Nah, ini maksudnya unit produksi itu. Jadi pemakaian barang berdasarkan variasi unit gitu. Nanti beda-beda sih satuannya itu ada unit, terus pernah ngerjain juga ada mil, kemudian ada meter, beda-beda. Malah ada juga bukan unit, ribuan ada gitu.
beda-beda. Nah, untuk variasi yang beda-beda seperti ini, kita pakai metode unit produksi. Seperti biasa, kita cari dulu depresiasi per unitnya, karena ini satuannya unit, jadi depresiasi per unit. Jika satuannya misalkan mil, berarti depresiasi per mil. Ya. Oke, untuk depresiasi per unit, rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran usia manfaat. Tadi harga perolehannya setelah dijumlahkan keseluruhannya adalah 206.500.000, dikurangi nilai sisanya adalah 4 juta, kemudian dibagi taksiran usia manfaatnya selama 10 tahun adalah ini, 1 juta unit. Taksiran usia manfaatnya 1 juta unit, sehingga didapat 206.500.000 dikurangi 4 juta adalah 202.500.000 dibagi 1 juta, hasil akhirnya adalah 202,5 per unit. Ini harusnya per unit, tapi kalau nggak ditulis satuannya juga nggak apa-apa. Langsung aja nih ke tabel. Nah, untuk jumlah pemakaian per unit selama 10 tahun 1 juta unit itu kita tulis di sini masing-masing berapa. Kemudian untuk depresiasi tahunnya itu caranya jumlah pemakaian ini berdasarkan ini dikali dengan tadi tarif depresiasi per unitnya adalah 202,5. Ini didapatlah hasil 14.175.000. Ini akan menjadi akumulasi depresiasi selama 1 tahun. Ditaruh di sini, kemudian untuk nilai buku pada akhir tahun pertama, tinggal dikurangi dari tadi hasil perolehan, yang ini 206.500.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi selama 1 tahun adalah 14.175.000, didapatlah hasil 192.325.000. Nah, untuk tahun kuda juga sama, tinggal depresiasi tahunnya itu tinggal dikalikan jumlah pemakaian dikalikan dengan tarif depresiasi per unit. Tuh. Hasilnya adalah 15.187.500. Untuk akumulasi sama kayak yang sebelumnya, metode sebelumnya. Ditambahin dulu dengan akumulasi depresiasi tahun sebelumnya. Ini tahun sebelumnya kan segini, ditambahin ini 14 juta sekian, ditambahin dengan 15 juta sekian, hasilnya adalah 29.362.500. Untuk nilai buku pada akhir tahun kedua juga sama rumusnya, yaitu harga perolehan 206.500.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi selama 2 tahun, yaitu 29.362.500, sehingga didapat hasil 177.137.500. Sama perhitungan untuk tahun-tahun selanjutnya juga sama kayak tahun 1 dan 2, sehingga didapat untuk tahun ke-10, yaitu pada jumlah pemakaian unit sebesar 140.000. Nah, dikalikan dengan tadi tarif depresiasi yaitu 202,5, didapat hasil 28.350.000, ditambahkan dengan akumulasi depresiasi tahun sebelumnya yaitu 174 sekian, didapatlah hasil 202.500.000 untuk akumulasi depresiasi selama 10 tahun. Untuk nilai buku pada akhir tahun ke-10 atau nilai sisanya adalah tadi harga perolehan 206.500.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi selama 10 tahun. Didapatlah hasil 4 juta. Sama ini hasilnya sama dengan yang soal diketahui, berarti make sense ya teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyain? Kita lanjut aja dulu ke soal keempat. Lanjut aja ya.
Nah, untuk soal keempat ini mengenai tentang soalnya adalah uang sejumlah 10 juta ditabungkan dari tanggal 13 Maret 2005 sampai dengan 20 Desember 2008 pada tarif bunga tunggal 15% per tahun. Tentukan besar bunga yang diperoleh dengan menggunakan keempat metode bunga sederhana, yaitu ada bunga biasa dengan waktu eksak, kemudian metode kedua bunga biasa dengan waktu kiraan, metode ketiga bunga eksak dengan waktu eksak, metode kebahasa. Pertama, kita cari dulu nih waktu eksak. Karena dari keempat metode ini, cuman ada dua waktu. Ada waktu eksak dan waktu kiraan. Ya, berarti kita cari dulu masing-masing waktu eksaknya itu dan waktu kiraannya dari ini waktu eksak itu. Jadi kita berapa hari sih dari 13 Maret sampai 20 Desember itu? Intinya gitu ya. Nah, untuk waktu eksak metodenya kayak gini. Pertama kita di sini 20 Desember berapa hari? Nah, ini diketahui kenapa ini 354 hari diketahui dari angka seri. Nah, ini udah cantumin sama Teteh udah cantumin di bawahnya. Nah, ini. Tadi teh tanggal berapa? Akhirnya tuh. Desember 2008 ya. Ih. Nah, ini angka seri untuk mengetahui jumlah hari berdasarkan tanggal yang diketahui. 20 Desember. 20 ini untuk tanggal menuju bulan Desember. Nah, ini diketahui untuk 20 Desember adalah 354 hari. Kemudian, ini untuk berarti nah, jadi kebalik ya. Kan nabungnya itu dari 13 Maret 2005 sampai 2008. Tapi kita yang ditulis tanggal dulu itu yang akhir. Gitu. Kita hitung dari 2005 sampai 2008 itu berapa tahun? Ada 3 tahun, 2006, 2007, 2008. Nah, ini si 3 tahunnya itu tulis di sini 3 tahun itu berapa hari sih? Nah, untuk waktu eksak 1 tahun penuh itu dihitung dengan 365 hari. Ingat-ingat ya, untuk waktu eksak 365 hari. Tinggal dikalikan dengan 3 tahun, 365 kali 3, hasilnya adalah 1095. Kemudian tambahkan dengan sejumlah hari untuk 20 Desember, 354 dibagi 1095, didapatlah 1450. Nah, untuk ini, untuk pas kita menabung pada tanggal 13 Maret, berapa hari gitu. Tinggal cari di angka seri yang tadi udah dicantumin, 13 Maret itu selama 72 hari. Tinggal kalau udah gini dikurangi nih yang ini. Yang atas ini dikurangi dengan yang bawah, didapat hasil 137,8 hari. Jadi untuk waktu eksak dari 13 Maret 2005 sampai dengan 20 Desember 2008 didapat 137,8 hari. Sampai di sini ada yang ditanyain dulu? Kak, maaf, bisa diulangi lagi nggak sekali lagi? Oke. Saya ulangin ya. Ya. Kalau soal yang kayak gini tuh pasti pertama akan diketahui nih kita
nabung mulai tanggal berapa, tahun berapa, kemudian akhir nabung kita atau misalkan ya periode akhir nabung kita sampai tanggal berapa gitu, pasti akan diketahui. Nah, harus dicari gitu berapa 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 lama sih, berapa hari gitu dari kita nabung sampai akhir itu berapa lama, berapa hari gitu. Nah, caranya seperti ini. Yang tanggal akhir kita nabung itu tulis dulu di awal. Ini 20 Desember ya. Kemudian dicari 20 Desember 2000 nggak usah sih tahunnya mah nggak apa ya, nggak dibutuhkan. Untuk 20 Desember itu berapa hari? Tinggal cari di angka seri. Nah, ini untuk tanggal, kolom pertama untuk tanggal. Nah, kolom pertama untuk tanggal dari tanggal 1 sampai 31. Kemudian kolom kedua sampai kolom terakhir itu adalah bulan. Tadi pas si akhirnya itu 20 Desember, kita cari di sini. Di sini tanggal 20, di sini adalah bulan Desember, didapat 354 hari. Kita tulis. Tulis di sini 354 hari. Nah, untuk ini adalah kenapa 3 tahun? Karena dari terhitung dari mulai kita nabung sampai akhir nih dari 2005 sampai 2008 itu adalah 3 tahun. 2006, 2007, 2008. Nah, ini kenapa hasilnya 1095? Karena untuk waktu eksak, ingat-ingat teman-teman, untuk waktu eksak adalah 1 tahun full itu dihitung selama 365 hari. Jadi, 365 hari dikali 3 tahun didapatlah sebesar 1095 hari. Selama 1095 hari. Kemudian udah gini ditambahin dengan si 20 Desember tadi. Didapatlah hasil ini. 1450. Bentar. Aduh, salah ini seharusnya 9. Ya, ini harusnya 4. Harusnya 1400. 1449. Kita main 1450. Ya, ini salah. Ini salah, tapi anggap aja ini angkanya segini ya, nggak jauh beda. Nanti Teteh kirim ulang, ini harusnya 1449. 1449. Nah, yang 13 Maretnya itu udah benar, ya 72 hari tadi di angka seri, tinggal cari. Tadi 1449 dikurangi 72. Didapat hasil coba deh di Word. Bentar ya. Biar bisa diperbaiki. Ganti di Word dulu. Salah. Bentar ya teman-teman. Boleh Teh Wulan. Oh, nggak ada salahnya. Bentar ya. Aduh, ini. Nah.
Udah ada belum, Tayana? Udah di share screen. Udah. Kita revisi tadi salah. Nah, yang ini harusnya hasilnya adalah 354 ditambah 1095 itu 1449. Ya. Nah, untuk ini, untuk 13 Maret, cari di angka seri 13 Maret. 13 Januari, bulan Januari, Februari, Maret. Jadi 13 Maret didapat 72 hari. Betul, ini ya, mah. Nah, udah gini, sini 1449 dikurangi 72, hasilnya adalah harusnya 1377. Yuk. Sehingga didapat waktu eksak dari 13 Maret 2005 sampai dengan 20 Desember 2008 adalah 1377 hari. Oke. Udah ya. Ini udah di revisi. Kemudian untuk selanjutnya kita cari dulu waktu kiraan. Karena yang tadi dikatain sama yang tadi sampai sama Teteh, untuk keempat metode ini kita harus cari masing-masing waktu eksak dan kiraan. Nah, untuk waktu kiraan ini nih lebih sederhana, nggak perlu menggunakan tadi tabel angka seri, nggak perlu. Untuk waktu kiraan di sini biasa ditulis dulu yang akhirnya 20 Desember 2008, yaitu Desember kan bulan ke-12, harinya adalah selama 20 hari ini, kemudian tahunnya adalah 2008 ditulis di sini. Sama untuk pertama kita menabung juga, untuk tanggal awal itu adalah 13 Maret 2005, bulannya adalah bulan Maret, bulan ketiga, kemudian selama 13 hari, 13 Maret, dan tahun 2005. Kita kurangin, didapatlah hasil 12 kurangi 39, untuk harinya adalah 20 dikurangi 13 didapat 7, dan untuk tahun adalah 3 tahun. Jadi, waktu kiraan dari 13 Maret 2005 sampai dengan 20 Desember didapat 9 bulan, 7 hari, 3 tahun. Nah, untuk ini, untuk waktu kiraan kita sepakat 1 bulan penuhnya itu 30 hari, semua rata. Nggak ada yang 31, 30. Jadi 9 kali 30 adalah 270. Ini satuannya udah sama, 7 hari. Kemudian 3 tahun. Nah, untuk waktu kiraan 1 tahun penuh itu dihitung selama 360 hari. Tadi waktu eksak, ingat-ingat 365 hari. Sedangkan untuk waktu kiraan dihitung 360. Itu udah rumus, udah ketentuan ya, teman-teman. Jadi 360 dikali 3 didapat 1080 hari. Kita jumlahkan, takut salah lagi. (1080) sudah, ini udah sama 1357. Kemudian, nah untuk ini kan ditanyakan bunga. Itu adalah bunga dengan keempat metode. Nah, yang pertama, bunga biasa atau ordinari dengan waktu eksak. Nah, rumusnya adalah I dikali P dikali R dikali T. P-nya adalah tadi diketahui sejumlah 10 juta, kemudian R-nya adalah apa tadi teh? 15% diketahui. Kemudian, nah untuk ini T
Ini adalah jumlah hari dibagi per tahunnya itu berapa. Didapat yang tadi ini seharusnya 1377. Kemudian ya ini yang waktu eksak ya. Waktu eksak, kemudian ya ini yang ini disimpan di sini waktu eksak yang tadi. Kemudian yang di sini kenapa 360? Karena di sini bunga biasa. Bunga biasa itu 360 hari. Oke, kita hitung lagi. Boleh teman-teman juga sambil keluarin kalkulatornya, kita hitung sama-sama. Kita revisi ulang. Nah, ternyata didapat sebesar 5.037.500 perak. Nah, untuk ini mah udah bener ya. Yang ini yang waktu kiraan kita. Yang ini waktu kiraan taruh di sini. Karena bunga biasa itu dihitung 1 tahunnya itu 360 hari. Gitu. Udah ini mah ya udah betul. Kemudian, nah ini yang ditanyain metode ketiga, bunga eksak dengan waktu eksak. Ini diganti lagi. Eksaknya 1377, kemudian untuk bunga eksaknya 365 hari. Kita hitung. Ternyata didapat 5.904,11. Dan untuk terakhir, metode keempat, yaitu bunga eksak dengan waktu kiraan. Bunga eksaknya taruh di sini. Untuk bunga eksak 365 hari. Dan untuk waktu kiraan adalah 1.357 hari. Udah ini mah. Tuh. Sampai sini mau ada ditanya. Mau ditanyain dulu? Gimana teman-teman? Teina lanjut aja ya Teina. Iya Teh Wulan, kayaknya nggak ada yang mau ditanya. Lanjut aja. Ya. Nah yang terakhir, soal terakhir, yaitu berapa nilai bunga majemuk dari uang sebesar 80 juta jika diketahui I atau bunga adalah 13,5% selama 11 tahun dan 14 tahun. Oke, pembahasannya adalah, ini sederhana banget, diketahui P. Ini P adalah 80 juta, kemudian N-nya berapa tahun, diketahui, ditanyainnya 11 tahun dan yang 14 tahun, kemudian I, si rate bunganya itu diketahui 13,5%. Ditanyainnya adalah di sini berapa nilai bunga majemuk, nilai akhir, nilai ya keseluruhan adalah lambangnya S. Pertama, kita hitung dulu yang N-nya 11 tahun. Nah, untuk N 11 tahun, rumusnya S sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. P-nya diketahui 80 juta, kemudian 1 ditambah bunganya adalah 13,5%, pangkat N-nya 11. Didapat hasil, jadi nilai bunga majemuk selama 11 tahun ini adalah 322.139.858,7.
Untuk CN atau untuk selama 14 tahun, berapa nilai bunga majemuknya? Nilai keseluruhannya. Sama rumusnya, cuman kita ganti N-nya saja yang beda. S sama dengan 80 juta dikali 1 ditambah 13,5%, pangkat 14, kemudian didapat nilai akhir yaitu 471 juta. Nah, 471 juta 12.083,1. Dah. Beres, gimana? Ada yang ditanyain, teman-teman? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Takutnya kurang ngerti. Yuk teman-teman, ada yang mau ditanya lagi nggak? Bilang dulu absen. Kata Anastasia Monica nggak ada, Kak. Gimana Anastasia udah paham semuanya? Pembahasan dari awal sampai akhir? Paham. Teman-teman yang lain gimana? Udah paham? Atau misalkan ada yang masih belum paham nih di salah satu metode apa gitu? Boleh nanyain. Ya udah teman-teman, kalau misalnya dirasa cukup, ini mau share link buat absennya dulu. Teman-teman wajib isi ya. Oh iya teman-teman, syarat absennya di sana ada screenshot teman-teman lagi mengikuti study club. Jadi teman-teman on cam lalu screenshot, nanti dikirim ke link absennya ada di sana. Langsung isi aja, Kak. Iya, diisi aja. Nanti untuk materinya di-share di grup ya. Ya, makasih, Kak. Oke. Nggak ada yang buat ada. Teina berarti nanti ini di-share kembali ya, yang file ini yang udah direvisi barusan. Iya, boleh Kaulan kirim ke Ina aja. Udah ya, stop. Kayaknya dirasa cukup deh Teh Wulan. Mungkin dari Teh Wulannya ada sepatah dua patah kata terakhir. Mungkin dari aku, semoga dari pembahasan ini kalian mengerti, dan semoga sedikitnya apa yang tadi Teteh sampaikan bermanfaat bagi kita semua.
khususnya bagi kalian yang sedang mau menghadapi UTS Matematika Bisnis. Semoga bisa membantu ya. Dan kepada panitia, terima kasih udah ngasih kesempatan. Terima kasih Teh Wulan, buat teman-teman semuanya juga terima kasih ya. Ya. Kecilin dong. Makasih ya teman-teman. Jangan lupa di sini ada 2:30 ada akuntansi manajemen. Boleh langsung lihat aja. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih, Faiz. Nah, aku